Shalom saudara, hari ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 sampai 2. Saudara, apakah kita menyadari betapa zaman itu berkembang? Bahkan HP yang dulu itu katanya lempar kucing mati, sekarang bisa lebih slim bentuknya, bahkan punya fitur yang makin kesini makin canggih. Tapi mungkin kita yang ketinggalan canggih sama HP-nya, betul? Nah, menariknya dari HP yang berkembang ini dan tidak kalah yang dicari oleh para pembelinya, terkadang ada di kameranya. Sekarang kerjaan simple, bikin video, bikin foto, edit, terus upload jadi konten. Dan banyak lagi. Bahkan canggihnya kamera ini ya, jika kita lihat, muka kita walaupun baru bangun tidur lihat di kamera, udah kelihatan fresh kayak siap-siap jalan. Ada yang mukanya nggak make up, tapi di HP bisa tuh ada make upnya. Saya pernah tuh pas mukanya lagi ada jerawat, di HP bisa jadi mulus-dus deh. Nah, tentu kita tahu kalau ini namanya fitur filter kamera. Saudara, memang dalam kecanggihan yang ada, kita bisa pakai filter itu untuk membantu kita menampilkan sisi terbaik dari diri kita. Tapi, apakah filter ini juga kita pakai untuk iman kita? Yang jadinya iman kita kelihatannya bagus, tapi aslinya bisa beda jauh. Saudara, dalam 1 Yohanes ini juga menantang kita untuk menguji iman kita. Apakah kita berjalan dalam terang atau masih hidup dalam kegelapan seperti filter kamera yang bisa menyembunyikan kekurangan tapi tidak mengubah kenyataan. Nah, dari sini sebenarnya kita perlu memiliki iman yang otentik. Bagaimana kita bisa tahu dan menghidupi iman yang otentik itu? Yang pertama, iman yang otentik itu adalah iman yang sejalan dengan terang. Dikatakan di ayat 5-7, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tapi kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Saudara, dalam bagian ini jelas adanya kalau kita mengaku kita beriman, seharusnya segala aspek hidup kita juga mesti sejalan sama kebenaran firman Tuhan. Ada perubahan hidup yang terjadi. Tapi jika kita mengaku beriman tapi masih hidup dalam dosa tanpa pertobatan, maka kita berdusta. Saudara, sebagai orang percaya kita memang masih bergumul dengan dosa selama masih di dunia. Tetapi yang membuat pergumulannya jadi berbeda adalah orang yang beriman itu tidak nyaman hidup dalam dosa. Sehingga ia akan terus datang kepada Kristus, mengakui dosanya dan berjuang hidup dalam kekudusan. Tapi yang berdosa tanpa pertobatan, ya mungkin sekadarnya mengakui dosa tapi tidak ada perubahan dalam hidup ataupun berjuang untuk hidup kudus. Yang kedua, iman yang otentik itu terbukti dalam ketaatan. 1 Yohanes 2 ayat 3-4 mengatakan, inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Di sini kita bisa lihat bahwa iman itu bukan hanya soal pengetahuan dan pengakuan saja, tapi ada ketaatan kepada firman Tuhan. Perlu kita ingat kalau kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi ketaatan ini adalah buah dari iman tersebut. Saudara, Kristus adalah teladan iman kita. Ayat 6 mengatakan siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dari sini kita bisa lihat bahwa iman yang benar itu menghasilkan kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus. Saudara, mari kita merefleksikan. Bagaimana iman kita? Apakah kita sudah memiliki iman yang otentik, yang sejalan dengan terang dan terbukti dalam ketaatan kita? Ataukah kita masih pakai filter untuk terlihat terang, tapi menyembunyikan dosa kita? Saudara, jika kita merasa gagal, kabar baiknya, Kristus adalah pengantara kita di hadapan Bapa. Dan jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saat ini, maukah kita mendengar panggilannya untuk kembali padanya, bertobat, dan hidup dalam anugerahnya? Kiranya Tuhan menolong setiap kita hidup semakin serupa Kristus dalam iman yang otentik. Amin.